Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alima wa tadhkira wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa'ala tamashubi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda lillahi ta'ala khair اتفاء مرضاته حسن الخاتمة ولطفي العافية صلاح العاقبة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faslun fi sunanil wudu. Pasal menerangkan sunnah-sunnahnya berwudu. Ya, namanya sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa tapi dapat rugi. Sunnah-sunnahnya wudhu ini banyak. Nah, Imam Syekh Abdullah ini menuliskan sebagiannya di kitab ini. Jadi bukan ini adalah seluruh sunnah, bukan, tapi sebagian dari sunnah akan dituliskan di kitab ini. Wa sunanuhu, dan diantara sunnah-sunnahnya wudu asiwaku, yaitu menggunakan siwak. Summa at-tasmiyah, kemudian membaca bismillah. Maka urut-urutannya bagaimana? Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan siwak itu sebelum bismillah. Ada yang mengatakan siwak itu setelah mencuci tangan, setelah bismillah sebelum mencuci tangan. Ini perbedaan di antara para ulama. Tapi pendapat yang muktamad adalah tak bersiwak itu setelah membasuh kedua telapak tangan dan sebelum berkumur. Pendapat yang paling muktamad. Jadi setelah ente membasuh, setelah membasuh telapak tangan berbarengan dengan niat sunnah wudu, kemudian pakai siwak baru berkumur. Kemudian membaca bismillah. Baca bismillah bentuk dari kesunahan, sampai dikatakan hadis banyak. Dikatakan la wudu aliman la yusammillah. Tidak disebut orang yang berwudu apabila dia tidak mengucapkan bismillah. Maknanya enggak sempurna wudunya gitu. Bukan terus enggak dihitung wudu, enggak, tapi enggak sempurna wudunya kalau dia tidak mengucapkan bismillah.
Dan yang paling sedikit apa? Ya bismillah. Yang sempurna bismillahirrahmanirrahim. Terus wa sunnatu ayati bil basmalati makrunatan bin niyati ma'a awwali ghazlil kaffain. Dan disunahkan mendatangkan bismillah itu dibarengi dengan niat serta permulaan membasuh kedua telapak tangan. Wa talaffudzu binniyah, kemudian melafatkan niat. Jadi niat itu dilafatkan juga bentuk kesunahan walaupun tempatnya niat itu ya sirri di dalam hati. Tapi ketika mau dilafatkan hukumnya itu apa? Sunnah. Wastishabuha dan melanggengkan niat. Nggak boleh ada pemutusan niat. Jadi saya mau wudhu, kalau istri saya datang saya mau putus, nggak boleh. Jadi nggak boleh ada niat pemutusan niat, nggak boleh. Harus saya mau niat wudhu sampai selesai. Jadi nggak boleh. Kalau niat mutus gimana? Ya nggak sah wudhunya, putus sudah. Jadi mengerjakan apapun itu nggak boleh ada niat diputus di tengah jalan. Fa in taraka tasmiyatu fi awwalihi, kalau dia meninggalkan membaca bismillah pada permulaannya, walau amadan ata biha qabla faraghihi wa yaqulu bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kalau dia lupa baca bismillah ketika wudhu atau sengaja nggak baca bismillah, maka disunahkan sebelum akhir atau di pertengahan tetap membaca bismillah. Bacanya apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kalau pakai dalam hadis mengatakan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Jadi boleh pilih mau pakai fi awwalihi wa akhirihi atau bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Awwalahu wa akhirahu. Kama fil akli wa syurbi, sebagaimana kamu waktu makan atau minum. Kalau ini kok lupa bismillah di awalnya gimana? Ya waktu ingat di tengah-tengahnya baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Minum ya begitu. Ini kok lupa waktu pertama minum lupa bismillah di tengah-tengahnya baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kalau udah sampai akhir lupa gimana? Ya nggak disunahkan lagi gitu loh. Nanti makan kok sampai akhir lupa gimana? Alhamdulillah gitu, jangan bismillah lagi. Oh, udah loh. Nggak disunahkan lagi maksudnya gitu loh.
Ente jima main masukin aja nih, lupa nggak doa, ya doa gitu loh tengah-tengahnya. Kalau udah akhir, ya alhamdulillah udah akhir mah masa. Kalau masih tengah-tengah, ya baca gitu loh. Suma ghuslul kafain, kemudian membasuh kedua telapak tangan. Jadi setelah apa? Ada mengatakan bersiwak, kemudian bismillah, baru basuh dua telapak tangan sampai pergelangan dibasuh. Walaupun dia tidak baru bangun tidur, tetap sunnah membasuh dua telapak tangan, apalagi baru bangun tidur gitu loh. Kenapa? Karena orang itu nggak ngerti baru bangun tidur itu tangan kamu ini suci atau najis, kamu nggak tahu. Maka disunahkan membasuhnya. Kalau kamu yakin itu najis, apalagi yang nggak boleh mulai wudhu, harus dibasuh dulu, disucikan dulu. Fa'in lam yatayakkon tuhrohuma kuriha ghamsuhuma fil ma'il qalil. Kalau dia ragu pada kesucian tangannya, maka dimakruhkan baginya untuk memasukkan kedua telapak tangannya kepada wadah yang sedikit. Ini semalam, saya mah malam nggak ngapa-ngapain, Bib, tidur mah anteng aja. Yang tahu siapa? Tahu-tahu yang gini, orang mah nggak tahu, gitu loh. Ya kalau kedik punya, jadi kalau punya hari minta kedik-kedik gimana? Kan nggak tahu ini kemana tangannya, nggak tahu gitu loh. Kalau tangan kamu kreatif banget gimana? Kalau kamu nggak yakin nih, saya nggak yakin ini bersih. Yang mau kamu pakai wudhu baknya kecil yang nggak boleh dibasuh dulu. 3 kali baru mulai wudhu. Wa ma'i qabla ghuslihima salasa marrah, dan berbagai macam benda cair lainnya. Walaupun jumlahnya banyak. Ada susu sekolam. Tangan kamu nggak yakin sucinya, nggak boleh dimasukin tangan kamu ke susu itu. Atau ada apa? Gulai sekolah namanya. Ini masukin. Lah kok gulai dimasukin tangan, kenapa, Bib? Ya terserah, tangan boleh-boleh aja masuk kan. Emang harus nggak boleh masuk tangan? Hah? Ente ngicipinya begini emangnya. Hah? Kalau tangan kamu nggak yakin bersihnya, maka nggak boleh. Karena kalau masuk gimana? Seember najis semua. Beda sama air yang banyak nih. Kalau air yang banyak nggak ada masalah. Karena cairan selain air yang banyak itu hukumnya sama dengan air yang sedikit gitu loh. Di susu yang sekolam nih hukumnya sama dengan air yang
sedikit. Kalau dimasukin najis, semua jadi najis. Sebelum membasuhnya 3 kali. Kalau air yang mau dimasukin itu bangun tidur jumlahnya lebih dari 2 kula, nggak masalah dimasukin langsung, cuci di situ gitu. Tapi kalau air yang mau kamu pakai itu jumlahnya sedikit, maka ya disiram dulu, kemudian baru dimasukin. Jadi bersiwak, bismillah, kemudian apa? Membasuh tangan. Ini dibarengi dengan apa? Ini semua di awal wudhu. Kemudian bersamaan waktu membasuh tangan dengan niat. Bismillah, kemudian niat sunnah, niat untuk melaksanakan sunnah wudhu. Kalau niat untuk fardunya wudhu bersamaan dengan wajah gitu loh. Kalau niat untuk membasuh sunnah wudhu dimulai dari basuh tangan. Summa al madmadatu summa al istinsyak. Kemudian kumur. Setelah kumur baru istinsyak. Masukin air ke hidung. Wal afdol al jam'u bainahuma bi salasatin ghurafat yatamat madu min kulli ghurfatin thumma yastanshik bibaqiha. Dan yang lebih utama adalah menggabungkan antara keduanya, berkumur dan istinsyak, dengan 3 cidukan. Ia berkumur dari setiap cidukan, kemudian berinstisyak dari sisa cidukan tersebut. Ini yang utama. Jadi yang utama itu 1 cidukan nih, ambil air, kumur, kemudian 1 ini. Gitu loh. Jadi 1 air ini dipakai wudhu, pakai kumur dulu, kemudian dipakai untuk ambil lagi, kumur lagi, isyak, ambil lagi, kumur lagi, isyak. Yang utama. Kalau nggak bisa, ya wudhu dulu, kumur dulu 3 kali, baru insisyak 3 kali, pakai air yang baru. Atau ente kumur pakai 1 cidukan, terus ambil lagi 3 kali, apa-apa. Jadi ente tinggal mau milih pakai yang mana gitu loh. Boleh juga jadi 1 kumur-kumur kalian gitu. Ya dihirup. Iya dihirup, bukan dicolok-colok dulu. Kalau bisa sampai. Tapi jangan sampai nggak keluar lagi. Lo kira narkoba, mantep nggak keluar lagi. Hah? Jangan. Kok hidung lagi. Cuma dinaikin doang ke atas ini, buang lagi gitu loh. Makanya jangan berlebihan. Itu cuma untuk bersihin hidung doang.
keluarin lagi gitu loh. Bukan jangan. Bukan dimasukin begitu. Lah sunahnya sambil insyak keluarin sambil dibersihin dengan tangan kiri. Ini buat bersihin. Lagi ini buat bersihin gitu. Bukan ininya, isep dulu airnya. Buang sambil dibersihin, masukin lagi gitu. Hah? Nah, masukin. Pakainya kelingking, bersihin. Masa jempol? Ya nggak ada sunahnya kalau begitu. Iyalah. Insyak itu masukin air ke hidung. Yang utama yang menjadi pokok kesunahan adalah memisahkan. Umpamanya ia berkumur dengan 3 cidukan, kemudian istinsyak dengan 3 cidukan yang lain. Berkumur 3 cidukan, buang, ambil lagi, buang, ambil lagi, buang. Memisahkan gitu loh. Atau ambil kumur dengan 1 cidukan, ambil lagi 1 cidukan. Misahin maksudnya loh. Kalau dia istinsyak dulu, baru berkumur, nggak dihitung jadinya kumurnya. Jadi nggak boleh loncat, maksudnya loh. Urutan, tertibnya. Wa afdalu al-mubalaghatu fiha, dan yang terbaik adalah berlebih-lebihan di dalam berkumur dan istinsyak. Wah, berlebihan tuh. Sampai jangan ke dalam. Boleh nggak saya telan? Boleh. Tapi yang terbaik berlebihan itu banyakin sampai buang ke kiri. Buang lagi. Air begitu, hidung banyakin. Buang. Bersihin. Kecuali puasa. Kalau orang puasa nggak boleh Artinya berkumur itu batasnya apa? Memasukkan air ke mulut. Udah selesai. Boleh yang baik lagi masukin, kocok, tangannya jalan. Bersihin giginya pakai tangan kiri gitu loh. Jadi batasnya yang paling minim apa? Memasukkan air ke mulut, keluarin. Yang terbaik lagi sambil dibersihkan ke kanan dan kiri setelah. Kemudian baru istinsyak. Berlebihan ini li ghairi shaim, bagi selain orang yang puasa. Orang puasa kok nggak boleh, kenapa? Dikhawatirkan masuk gitu loh.
Wa ya'khudhu asyaku bil yak. Enggak. Wa tathlitu kulli minal ghusli wal mashi wa tahlil. Dan mentiga kalikan masing-masing dari basuhan, pengusapan, dan menyela-nyela. Di basuhannya ya 3 kali, mengusapnya juga 3 kali, menyela-nyela juga 3 kali. Waya khudu syakku bil yakin, dan orang yang ragu-ragu harus sampai yakin. Ini 2 apa 3, tambahin 1 lagi, oh yakin 3 gitu loh. Kalau udah ini 3 apa 4 ya berhenti, nggak boleh nambahin lagi. Kalau kamu ragu, ini 1 apa 2, biar yakin gimana? Hitung 1 gitu loh. Nanti sampai kamu pada keadaan yakin. Tapi ketika sudah 3, nggak boleh nambah sampai 4. Dikatakan 1 organ tubuh itu mana? Satu organ tubuh yang wajib dibasuh itu mana? Hah? Wajah. Terus tangan, 1 organnya mana? Ya ini 1 organ. Sepasang. Jadi kamu nggak boleh wudhunya nih separuh, 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 separuh. Nggak boleh gitu loh. Atau tangan, 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 tangan. Dihitungnya 1 namanya gitu loh. Nggak dihitung 3. Nah, dihitung 3 gimana? Tangan 1 selesai. Tangan lagi selesai 1 gitu loh. Tangan lagi selesai 1. Itu hitungannya 1 basuhan namanya gitu loh. Bukan selang-seling. 1 basuhan tangan ya 2 ini. Kalau iya kanan kiri itu 1 tangan namanya. 1 basuhan. Membasuh tangan. Ya ini. Bukan membasuh tangan itu saat ini dulu. Baru ini gitu. Kaki ya begitu. Wajah ya semuanya. Nggak boleh separuh sini. Separuh sini gitu. Wajah ya 1 gitu. Tangan ya begitu. Apa? Dibasuh. Basuh. Sampai pada hitungan yakin. Jangan sampai berlebihan ke 4. Dan wajib meninggalkan peniga kalian, karena itu sunnah. Kalau waktunya sempit. Atau airnya sedikit. Ini airnya nggak cukup nih kalau saya 3 kali nih. Nggak bisa buat minum sisanya. Yang nggak usah 3 kali, cukup sekali. Dan disunahkan meninggalkan peniga kalian untuk sholat berjamaah. Kalau kamu itu nggak ada gantinya yang lain maksudnya. Ini orang mau jamaah nunggu kamu doang nih. Jumatan 40 orang nunggu kamu nih. Intinya santai. Nggak disunahkan gitu loh. Terus wal mashu jami'i ra's. Membasuh sebagian kepala. Terus kalau menyela-nyela tangan gimana? Jangan begini.
tapi ini dari atas, menyela-nyela tangan. Kalau begini dimakruhkan. Begini dimakruhkan hukumnya. Menyela tangan begini nih, kalau pas apa? Masuk tangan, kamu sela-sela dimakruh, tapi masuk kiri. Dan dimakruhkan kamu duduk di masjid, apa begini itu makruh hukumnya. Dikatakan waktu diriwayatkan waktu malaikat datang kepada para sahabat mau ngasih hidayah, yang pertama didatengin diantaranya Sayyidina Umar sama Abu Jahal. Itu Abu Jahal dulu mau dikasih hidayah. Abu Jahalnya begini katanya. Kan orang di gereja nyembahnya bagaimana? Nah, begini itu dimakruhkan gitu loh. Jadi apa, menjauhkan rahmatnya malaikat, nggak datangnya rahmat dari malaikat. Wa mashu jami' ar-ra's, kemudian disunahkan mengusap seluruh kepala. Wajibnya apa? Walaupun satu helai. Sunahnya seluruh kepala. Gimana sunahnya? Mau digosokkan sampai ke engkau. Ini lagi. Taruh sini. Sunahnya begitu. Jadi ibu jarinya itu jalan ke apa? Telunjuknya meratakan ke belakang. Itu nah, untuk menghilangkan apa? Khilaf. Imam Syafi'i ngomong satu, tapi dia melakukannya semuanya. Fa in lam yurid naz'ama ala ra'sih masaha juz'an min ra'sin. Maka jika ia tidak ingin melepas benda yang ada di atas kepalanya, maka ia boleh mengusap sebagian dari kepalanya. Dia pakai peci atau pakai apa? Sorban. Ya cukup mengusap sebagian. Atau usap di mana? Ubun-ubun. Kalau peci yang nembus air, dengan peci hitam begitu loh, taruh sini. Oh, ada bolongannya. Oh ya. Kalau ente nggak mau buka, kan ngomong kalau peci kan nggak masalah. Kalau sorbannya 40 meter nih. Udeng-udeng. Ini makainya setengah jam, Sur. Terus ini buka gitu. Suma tamamahu ala satir. Kemudian ia menyempurnakan mengusap di atas penutupnya salasan. Jadi setelah dia apa namanya? Usap sebagiannya atau naikin usap sebagiannya, sunahnya di atas pecinya diginiin 3 kali. Sunahnya.
Summa al-mashu al-udhunaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadid. Kemudian mengusap kedua telinganya bagian luar dan bagian dalam dengan air yang baru. Jangan pakai air bekasnya apa? Kepala gitu loh. Boleh pakai air bekasnya kepala, tapi jangan basuhan yang pertama gitu loh. Basuhan yang kedua atau yang ketiga boleh dipakai untuk apa yang dikerjakan untuk telinga? Yang pertama wasoma khaihi, yaitu mengusap kedua lubang telinganya. Ambil air, masukin nih. Kemudian ambil air lagi, masukin tangannya, ini ujung jari yang bagian dalam untuk bersihin yang dalam, ibu jarinya bersihin yang luar. Yang ketiga ambil lagi, tampilin semuanya. Jadi ada 3 cara bersihin atau membasuh telinga. Ini mau ambil satu yang ini doang boleh. Ini mau ambil yang ini doang boleh. Ini mau ambil yang ini doang juga boleh. Tiga-tiganya afdol. Terus wa yusanu at-tahlilil asabi'il yadain, menyela-nyela jari-jari kedua tangan. Menyela-nyela tadi ya. Bitashbik, dengan apa? Tashbik, dengan menjalin atau menghubungkan keduanya, tapi dari atasnya. Wa asabi'ir rijlain bihinsiril yadil yusra min asfalil hinsir al yumna ila hinsir al yusra. Kalau kaki nyela-nyelanya pakai kelingking kiri. Dari mana? Dari bawah kelingking kanan. Dari bawah, nah, sela-sela. Terus satu lagi, terakhir ke kelingking yang kiri, kaki kiri. Jadi dari kelingking kaki kanan naik ke jempol, jempol kaki kiri ke kelingking kaki kiri. Di sela-sela pakai satu jari ini, kiri semua. Jadi jangan yang kanan pakai kanan, kiri pakai kiri semua. Itu sunahnya begitu. Tapi setiap saya sela-sela pakai kelingking,
besok bengkak kelingking saya. Udah berapa kali udah. Coba lagi, bengkak lagi. Mungkin ada zat-zat apa, makanya saya nggak pernah pakai kelingking, pakainya yang lain. Jadi, kalau kelingking mesti bengkak gitu loh. Pokoknya di jempol. Kalau jari-jarinya udah nyatu, jangan dipaksa. Kalau bisa nggak disela-sela, bisa dipegarkan, ya siram aja, gitu loh. Tapi kalau dia kok nempel, nggak bisa pegarkan, ya pegarin. Tapi kalau sudah nempel, dia nggak bisa dipegarin, jangan dipaksa, gitu loh. Ya basuh aja apa yang ada, gitu loh. Nanti akan jadinya luka, gitu kan kalau di. Terus watatabu dan berturut-turut. Turut-turut itu maknanya jangan sampai kering. Basuh wajah kering, baru tangan jangan. Nanti boleh pindah-pindah. Boleh ganti air, boleh, tapi jangan sampai kering gitu. Keringnya kering apa ya? Kena angin aja. Kira-kira kalau basah rambut kering itu berapa waktu gitu loh. Diperkirakan aja. Berurutan sampai selesainya membasuh. Watayamum dan juga tayamum itu juga jangan sampai terputus. Dan memulainya dari kanan. Semua basuhan dimulai dari kanan. Nabi paling senang apapun dari kanan. Mau cukur dari kanan, motong dari kanan, nyabut ketek dari kanan, mau apa dari kanan. Wa itolatul ghurratihi wa tahjilih, dan memanjangkan hurrahnya dan tahjil. Artinya jangan mepet di sini, dilebihkan gitu loh. Karena kalau sampai siku, mananya kalau pengen siku terbasuh berarti di atas siku. Kaki begitu sampai di atas mata kaki, jangan mepet. Watarkul isti'anati bisabbi illa li'udrin, dan meninggalkan minta bantuan untuk mengucurkan air. Jangan duduk, kucurin dong, gua mau wudu. Kira kecuali ada udzur. Udzur itu ya susah, atau tangannya sakit, atau dia nggak bisa, maka boleh dia meminta bantuan untuk dikucurkan. Nah kalau yang mau ngucur minta duit, Bib, ya bayar. Tapi kalau bayarnya nyekek bagaimana? Ya tayamum loh. Watarku watarku nafdi, dan meninggalkan mengibas-ngibaskan. Wis wudu kayak jijik sama airnya loh. Hah? Makruh. Ada yang membolehkan, tapi dengan tujuan gitu loh. Karena
juga dimakruhkan itu mengusap, apalagi mengibaskan air wudhu. Watarku atansyifi bisaubi illa liharin au bardin au khaufin najasah. Dan meninggalkan mengeringkan sisa air wudhu dengan pakaian kecuali dalam keadaan panas atau dingin atau khawatir terkena najis. Artinya nggak disunahkan gitu loh, mengusap bekas air wudhu. Walaupun itu pernah dikerjakan oleh Nabi, makanya dia mengatakan boleh saja kalau memang punya kepentingan, entah itu dingin banget, entah itu panas banget, entah itu kalau saya nggak saya keringin nanti kena najis. Karena Nabi juga pernah waktu habis mandi junub dikasih anduk, Nabi nolak. Tapi kalau dia mandiin mayit tetap disunahkan untuk dikeringkan. Maknanya yang lebih utama gitu loh. Tidak mengeringkannya dengan kain yang kering. Baik itu pakai bajunya atau sarungnya atau anduk yang lain. Tapi karena Nabi pernah melakukan mengeringkan air wudhu yang ada di tubuhnya dengan keduanya, baik bagian bajunya atau sarungnya. Dan yang lebih baik itu tidak mengeringkan, walaupun nggak ada masalah. Dan yang lebih baik orang yang akan mengeringkan yang bawa anduk di sebelah kanan. Kalau orang yang mau menolong memwudukan ada di sebelah kiri. Ini ketika kalau mau bantu orang mau nyiram wudhunya, ini di sebelah kirinya, jangan di sebelah kanannya. Wa yusannu tahrikul khatam, dan disunahkan menggerak-gerakkan cincin. Wal bada'atu bil a'lal wajhi, dan memulai mengusap dengan wajah bagian atas. Jangan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Wal bada'atu al yadi warijli bil asabi, dan memulai membasuh tangan dan kaki dari jarinya. Jari baru ke atas, jari baru ke atas, kaki begitu, jari baru ke mata kaki. Fa in sabba alaihi ghairuhu bada'a bil mirfaq wal ka'b. Kalau yang nyiramin air orang lain dimulai dari atas, dari mata kaki ke bawah, ke jari gitu. Kalau sendiri dari jari ke mata kaki. Wadalkul wud'i, wadalkul udwi, dan menggosok-gosok organ. Sunnah ini. Wajahnya digosok-gosok. Jadi enggak cuma sekali jalan, tapi ini hukumnya apa? Sunnah. Wal mazhul makoin, dan mengusap, membuang belek. Diusap-usap nih belek. Kalau ada beleknya dibuang, jangan beleknya buang beleknya. Wal istiqbal, sunahnya menghadap kiblat. Tempat wudhu banyak nih, muter. Ini cari yang ngadep
kiblat itu sunahnya. Wa wad'ul ina'i 'alal yamini in kana wasi'ah. Dan kalau kamu bisa ada tempat wudhu pakai air, kamu mau ambil wadah, wadahnya di kanan. Jangan di kiri, susah nanti. Wadahnya di kanan. Tapi tempatnya wa an la yanqusol ma'u. Wa wad'ul ina'i an yaminihi in kana wasi'. Kalau tempatnya apa? Lebar. Tapi kalau ente mau naruh wadah yang buat wadahnya air di sebelah kiri gitu loh. Ngambil air di sebelah kanan. Kalau ente air wudhunya mau di apa? Wadahnya di sebelah kiri. Ini kalau apa-apa tuh apa? Kalau ngambil air sebelah kiri ini kan repot. Yang gampang dari sebelah kanan. Wa an la yanqusal ma'u an muddin, dan wudhu kamu enggak kurang dari 1 mud. 1 mud seberapa? Satu mud itu wudhu nggak kurang dari segini gitu loh. Jangan kurang dari segitu maksudnya. Wudhu untuk semuanya jangan kurang dari segitu gitu loh. Bukan. Di wudhu itu jangan kurang dari 1 mud. Hah? Cukup lah, kan lebih dari 1 mud itu kan. Jadi kalau apa ente mau nyobain pakai mudnya Nabi pakai ini, ya ambil segini taruh di wadah, ya segitu tuh coba. Jangan kurang dari 1 mud mengikuti Nabi. Wa an la yatakallama fi jami'il wudhu illa limaslahah, dan kalau bisa nggak ngomong kecuali ada kepentingan. Boleh nggak ngomong kalau ada kepentingan. Ini duitnya siapa bro? Punya gua itu, ngomong. Jangan diam-diam aja. Mesti kalau begitu ada kepentingan. Hah? Oh, injek aja. Seperti apa? Mengajarkan ada orang bodoh atau melarang sesuatu, misal ada orang berantem kemungkaran. Bahkan wajib ngomong kalau ada orang buta mau masuk ke yang belum. Jangan diem aja. Gua bodoh nggak boleh ngomong, jangan. Wajib ngomong. Wa an la yalzimu wajhahu bil ma, dan tidak menampar wajahnya dengan air. Nggak boleh. Wudhu kok cipik-cipik begitu, diusap begini, nggak boleh tampar-tampar begini, atau air dikucurin begitu loh. Jangan menampar begitu maksudnya. Terus wa an la yamsahu ar-raqabah, dan hendaknya tidak mengusap leher. Tapi pendapat ini dilemahkan karena hadis yang mengatakan mengusap leher itu hadis yang kuat. Ada hadis mengatakan mengusap leher dapat menyelamatkan dari belenggu. Dia habis apa?
Selesai, terus ambil air, tengkuknya diusap. Wa ayyakulu ba'dahu, kemudian setelah selesai mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Dikatakan siapa yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah sampai wa rasuluhu, itu dikatakan akan terbukanya 8 pintu surga dan bisa kamu masuki dari pintu yang mana saja. Wala ba'sa bidu'ai inda a'dha, dan tidak mengapa boleh bicara ketika berdoa dalam mengusap atau membasuh organ-organ wudhu. Setiap basuh tangan aja bacaan doanya kayak apa? Allahumma bayyid wajhi, Allah putihkanlah wajahku dikala wajah-wajah dihitamkan. Tangan baca doa boleh diucapkan. Itu juga apa? Bentuk kesunahan yang bisa dikerjakan di dalam berwudu. Doanya apa? Kalau dalam kitab apa? Sholatan ada tuh. Apa kayak basuh 2 telapak tangan, Allahumma ighfad yadaya min ma'asi kulliha. Berkumur, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Istinsyak, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, ketika isyak, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa mencium baunya surga. Gitu loh. Baca doanya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddul wujuh. Ya Allah, ketika masuk wajah, putihkanlah wajahku ketika wajah diputihkan dan wajah dihitamkan. Tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasbibni bihisaban yasiron. Terus doanya ada tuh. Kamu boleh catat, taruh di tempat wudu. Jadi kalau wudu dibaca doanya. Inilah yang disebut sunnahnya wudu. Nanti bab berikutnya al-makruhat. Al-wudu, apa yang dimakruhkan di dalam berwudu insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana qarabna ya annana qarabna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna wa tub 'alaina tauba taghsil kulli hauba واستر لنا عوراتي وآمن راتي واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي
صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبه والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.